Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Memiliki anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Maka wajar saja berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada saat sang buah hati yang ditunggu-tunggu belum kunjung tiba. Ada gelisah, panik, minder, merasa bersalah, dan berbagai tekanan psikologis lainnya yang dirasakan oleh pasangan suami istri. Namun, sebagai orang yang beriman, kita perlu renungkan kembali firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Shadaqallahul azim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada yang Ia kehendaki, atau Allah memberikan kedua jenis ini, laki-laki dan perempuan, kepada yang Ia kehendaki, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa anak itu adalah anugerah dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya hanyalah menjalani ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini ada 4 kelompok manusia jika dikaitkan dengan keturunan. Pertama, ada orang yang diberikan anak perempuan saja, walaupun dia mungkin menginginkan juga anak laki-laki, seperti Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, ada orang yang diberikan anak laki-laki saja, walaupun mungkin dia juga menginginkan anak perempuan, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, ada yang diberikan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada yang dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihi salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah lihatkan dan Allah buktikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, kepada para nabi kita. Nah, kita selaku orang yang beriman tentulah menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah tersebut. Namun, apakah kita hanya pasrah begitu saja tanpa ada usaha? Tentu tidak, kaum muslimin. Sebagai seorang hamba, kita tetap dituntut untuk berikhtiar maksimal, mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita untuk mendapatkan anak yang kita dambakan. Jangan ada kata menyerah, jangan ada kata lelah. Walaupun mungkin sudah banyak dana yang kita keluarkan, mungkin sudah banyak tenaga yang kita curahkan untuk mendapatkan anak yang kita harapkan, tetapi mungkin Allah masih menunggu ikhtiar yang lebih dari kita. Maka usaha yang sungguh-sungguh ini tetap harus dijalani. Yang kedua, perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surat Nuh Allah katakan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah katakan, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hujan lebat sebagai rezeki bagi kita. Dan ini juga menjadi penyebab Allah melipat gandakan harta dan juga anak-anak kepada kita. Janji Allah, kalau kita beristighfar dan bertaubat, Allah akan berikan anak kepada kita. Kemudian tetap berdoa, maksimalkan doa-doa kita, karena para nabi pun senantiasa istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ibrahim yang diberikan anak oleh Allah ketika sudah berusia lanjut. Nabi Zakaria juga ketika kepala sudah dipenuhi oleh uban, ketika tulang belulang sudah mulai rapuh, ketika itulah Allah memberikan anak kepada mereka. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji kesabarannya. Beliau tidak pernah berhenti berdoa, selalu minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Begitu juga Nabi Zakaria minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta selalu tanpa ada perasaan berputus asa maupun merasa lelah berdoa. Selanjutnya, tetap kita lazimi untuk bersabar. Karena Allah selalu ingatkan kita, ista'inu bis sabri was shalah. Selalulah minta tolong dengan sabar dan salat. Karena Allah membuktikan kecintaannya kepada orang-orang yang sabar. Allah selalu menyatakan Allah bersama orang yang sabar. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Maka memang ini sulit, memang ini berat, memang ada ujian tersendiri bagi pasangan suami istri melihat orang-orang yang lain telah diberikan oleh anugerah oleh Allah. Tapi dalam setiap kesulitan, dalam setiap kepedihan, dalam setiap rasa sakit yang kita tanggung tersebut, ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah maksimal berikhtiar, ketika kita sudah mungkin berdoa sungguh-sungguh, tetapi apa yang kita harapkan masih belum terkabul, kita jangan berputus asa. Kita jangan bersedih. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang punya anak lebih baik daripada orang yang tidak diberi keturunan. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum?" Qala, "Qulna alladhi la yulad lah." Qala, "Laisa zaka birrukub, walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a." Rawahu Ahmad. Rasulullah bertanya, "Siapa menurut kalian orang yang mandul?" Sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai anak. Lalu Rasulullah menjelaskan, bukan demikian. Akan tapi orang yang mandul itu adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat apapun dari anak-anaknya. Masya Allah kaum muslimin, ada orang yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pandangan Allah mereka adalah orang yang mandul. Lantaran apa? Anak-anak yang mereka miliki tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan bisa jadi itu menjadi beban bagi mereka di akhirat nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka adalah orang-orang yang punya anak di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup mereka bermanfaat bagi banyak anak di muka bumi ini, baik anak yang mereka asuh maupun anak didiknya, yang bisa jadi mereka akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu bermanfaat bagi dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di ujung ayat tadi Allah kunci, innahu alimun qadir. Allah lah yang maha mengetahui mana yang terbaik buat kita. Allah lah yang maha tahu mana yang baik untuk kita, dan Allah lah yang maha kuasa memberikan anak ataupun tidak memberikan anak kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita tanamkan dalam pikiran kita, apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Bagi kita yang telah dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga, mari kita didik sebaik-baiknya, karena jangan sampai kita mandul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.